ini ya hari Selasa sesuai dengan kita jadwal hari ini bahwa kita akan perkuliahan seperti biasa ya sesuai dengan jadwalnya yaitu tepatnya pukul 10 ya. Dimana pada kesempatan hari ini ya kita akan membahas mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan HIV. Tapi sebelum ke sini mungkin kita kemarin sudah membahas minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi-materi yang sesuai dengan RPS ya seperti penyakit tropis, penyakit endemis ya. Sekarang kita akan bahas mengenai asuhan keperawatan pada pasien HIV dengan AIDS ya. Untuk hari ini semuanya pada hadir? Hadir. Ada yang nggak hadir nggak? Hadir semua. Ada. Oke. Kita lanjutin aja langsung yang ke materi. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah paham mengenai HIV atau AIDS? Tentang HIV AIDS. HIV AIDS merupakan suatu penyakit yang dapat menular. Itu adalah HIV AIDS penurunan imunitas pada tubuh. Nah, jika ada penumpukan ketika HIV dan tidak ditangani oleh obat antiretroviral contohnya bisa menyebabkan AIDS. Oke, bagus. Sophie, bilang gimana dengan Sophie? HIV AIDS itu penyakit yang menyerang imunitas tubuh, Pak. Jadi sistem kekebalan tubuhnya itu sudah hilang gitu. Oke, sip ya. Bagus jawaban dari baik dari Padla, Sophie maupun dari Susan ya. Jadi semua penyakit AIDS ini menyangkut ke sistem imunnya. Oke. Ya. Kita lanjut ke materinya. Nih. Ya. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh kalian baik oleh Padla maupun dari Sophie dan juga Susan bahwa HIV itu penyebabnya itu ya. AIDS dari sini juga sama yang dijelaskan mengenai sistem kekebalan tubuh ya. Kalau misalnya sistem kekebalan tubuh kita rendah atau misalnya turun, otomatis akan mudah sekali. Di sini AIDS-nya itu kumpulan dari beberapa gejala akibat menurunnya sistem imun. Ya, kumpulan dari beberapa gejala itu banyak macamnya. Ya, seperti misalnya diare, demam, itu merupakan kumpulan dari berbagai macam gejala. Ini dapat menyerang siapa aja HIV/AIDS ya dari berbagai organ ini. Di antaranya nih bagian kulit akan mengalami yang namanya bercak-bercak di sini kulitnya. Dan juga kalau misalnya sistem organ, terutama sistem saluran pencernaan, dia akan mengalami yang namanya diare, mencret-mencret. Terus juga di sini kalau misalnya mengalami juga pada sistem bagian tubuh juga akan mengalami yang namanya penurunan berat badan. Sama semua juga ini akibat penyebabnya sama yaitu HIV atau AIDS. Ya, tuh. Cuma di sini 2 dari 3 gejala utama itu sudah diidentifikasi sebagai penyebab ini. Ya, kalau ada 2 dari sini. Oke, itu. Apalagi kalau udah ditunjang dengan ini seperti batuk kronis, infeksi jamur, kayak gitu. Ini sudah ditambah dengan 5 gejala itu. Ya, paham sampai situ? Nah, ya, oke. Ini contohnya dari penyebab dari HIV. Ya, lihat. Ini akibat jamur. Ya, jamur ini juga sama. Ini yang kalau pada bibir. Ya, tuh ini juga sama. Ya, ini contoh-contoh mengenai HIV. Ini akibat jamurnya. Ini kalau pada alat kelamin, ini pada perempuan. Kalau pada perempuan ini bisa menutup lama-kelamaan akibat jamur. Ini kan jamur kandidiasis. Ya, ini kalau pada laki-laki. Ya, ini juga sama. Ya, itu penyebabnya sama awalnya dari HIV itu. Ya, terus kalau ini juga jamur juga sama. Ini pada bagian telapak tangan. Ya, coba kalian lihat telapak tangan kalian. Makanya kalau misalnya kering harus perhatikan. Takutnya ada yang mengelupas seperti kulitnya seperti ini lama-kelamaan. Ini karena akibat dari jamur yang tadi. Ya, tuh. Kalau ini disertai dengan tumor.
nih, ya ini teman-teman abdomen, ya sama. Ini pada kelenjar getah bening, ya yang di pinggir di sini, ya ini juga sama. Ini kalau udah pecahnya ini pecah kalau udah ini, ya sama. Ini juga ini pada kulit nih, lihat jadi pada melepuh, ya ini penyebab dari asalnya dari HIV/AIDS, kayak gitu, ya. Mungkin dari teman-teman kalian ada yang punya pengalaman pribadi atau punya tetangga atau misalnya punya teman, ada nggak? Tidak ada. Siapa tahu ada yang curhat sama kalian, ya ini akibat kaposisan kuman, ya dia ini lihat bintik-bintiknya, ini juga sama penyebabnya jamur, awalnya jamur dulu, ya nih, ya. Mungkin dari kalian mungkin nanti akan pada saat praktek klinik kalian akan menemukan yang namanya HIV atau kita kenal dengan B20, ya itu penyebabnya ini, ya tuh. Ini patofisiologinya. Awalnya HIV dulu menyerangnya siapa yang akan terinfeksi, yaitu CD4, CD4-nya. Ya, kalau CD4-nya ini sudah terkena, ini sistem imun kita dalam tubuh kita itu akan lemah, akan turun. Ya, semua penyakit pasti akan masuk dalam tubuh kita. Ya, meskipun si A punya penyakit diare atau misalnya punya penyakit infeksi atau penyakit kulit, pasti kalau CD4-nya udah turun, udah kena dalam tubuh kita, pasti akan mudah sekali. Makanya kalau pada saat kita tes secara screening test melalui hasil labnya, itu CD4-nya kurang dari 200 sel per ml. Kayak gitu. Ya, itu secara patofisiologinya. Ya, paham sampai sini? Paham? Ya, mudah-mudahan paham. Nih, bagaimana secara HIV bisa menular? Kayak gitu ya. Di antaranya dari ibu yang melahirkan, yang mengandung. Ya, ini ibu yang mengandung, terus juga ibu yang melahirkan, dan juga ibu yang menyusui, dan yang ketiganya ini melalui hubungan seksual. Ini semua bisa menular melalui cairan tubuh, ya, atau bisa juga melalui ini yang sering suntikan, ya. Jadi nanti pada saat kalian mau nyuntik, coba jarum suntiknya jangan sekali pakai, ya, harus dibuang, ya. Ini mah jangan udah dipakai disuntikan lagi. Banyak orang itu bisa berisiko menyebabkan yang namanya HIV. Kita tidak tahu si A punya penyakit apa, ya. Makanya di sini kita sering di jarum ini harus sekali pakai, jangan terlalu banyak, ya. Terus juga ini yang sering ditato, ya, sering kan lihat di pinggir-pinggir jalan kayak gitu. Ini yang sering ditato itu juga risiko karena mesin ini, yang alat ini, ya, bisa diganti-ganti dari satu, misalnya dari Shopee ke Susan atau misalnya dari Batu ke Aupa, itu bisa risiko, ya. Atau nih yang di ini nih, nah lihat kan, yang ditindik, ya, misalnya ini yang sering rajin ditindik nih, yang di alis, yang di bibir, yang di telinga, nih yang di telinga, di hidung, kayak gitu, jadi rame. Banyak kayak gitu ya, yang bisa menurunkan resiko ini melalui darah biasanya, ya. Itu juga bisa menyebabkan yang namanya menular HIV dari si A ke si B, kayak gitu, ya. Itu cara penularannya. Ini bangsa udah. Ini perilaku yang beresiko tertular HIV diantaranya melalui hubungan seks tanpa kondom, ya. Itu juga sama. Atau misalnya berganti jaringan suntik yang barusan sudah saya jelasin, ya. Tuh. Yang sampai sini ada yang ditanyakan mengenai cara penularan HIV-nya? Pak, gimana Sob? Kalau misalkan ada pasien dengan HIV, terus dia ada luka yang terbuka, kulitnya terbuka, terus kita sentuh, nah itu menular juga. Kita harus bisa memprotektif diri, ya, pada saat kita tahu ada luka, terutama pada pasien, ya, pasien HIV, kita harus pakai sarung tangan. Minimal kita pakai sarung tangan yang ada sarung tangan plastik, ada kan? Nanti baru kita pakai yang steril.
kayak gitu, itu akan terhindar dari yang namanya, itu bisa saja kalau kita punya luka kan kita tidak tahu kulit kita luka apa aman atau tidak, ya itu bisa menular melalui cairan tubuh. Itu kita juga harus hati-hati di situ. Makanya kalau misalnya kalian ketemu sama pasien yang demikian, kita harus hati-hati. Jangan langsung asal pegang sana, pegang sini. Kita harus perhatikan dulu apakah dia aman tidak. Makanya pada saat kita berkunjung ke pasien, kita perhatikan dulu si pasiennya. Karena kadang-kadang si pasien tidak mau menceritakan yang kondisinya seperti apa. Tapi kita sebagai tenaga kesehatan harus memahami, ya, harus tahu dulu riwayat si pasien, agar kita juga aman dan juga tidak tertular oleh yang namanya suatu penyakit. Salah satunya ini, karena ini bisa menularkan. Kita tidak tahu kondisi tubuh kita, apakah imun kita tetap turun atau masih stabil, ya itu risiko penyakit HIV. Ini ada yang lain nggak yang mau ditanyakan selain Sophie? Nggak ada. Oke, ini HIV tidak bisa menular melalui gigitan nyamuk, ya, terus juga bersalaman, ya, karena ini bukan cairan tubuh, ya. Itu kalau misalnya Pak, tapi kadang-kadang suka ada keringat kan cairan, itu beda lagi. Itu hanya keringat, ya. Tuh, kenapa tadi kata Sophie ada luka? Karena itu dalam luka itu kadang-kadang suka mengeluarkan yang namanya cairan. Itu kita harus hati-hati. Kalau misalnya kita bersentuhan, bersalaman, itu hanya keringat, ya, dalam tubuh, jadi tidak mungkin bisa menularkan. Terus juga pelukan atau ciuman itu juga bisa menularkan, ya, menggunakan peralatan makan minum juga sama, juga tinggal serumah, ya, kayak gitu menggunakan jamban, ini yang tidak bisa menular, ya, melalui cairan tubuh kita. Itu secara teorinya. Mungkin atau misalnya ada pengalaman Pak, saya pernah jumpa jurnal ini dari gigitan nyamuk bisa menular. Itu bisa saja kalau ada jurnal yang membuktikan bahwa HIV bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk. Ya, yang penting ada buktinya. Ya, karena sekarang itu kita harus ada bukti, ada fakta baru kita bisa menjelaskan. Ya, nih barusan dan cirinya untuk HIV diantaranya demam yang berkepanjangan lebih dari 1 bulan, ya, terus-terusan, ya, terus kandidiasis yang tadi nih, kandidiasis ini kadang-kadang di mulutnya penuh dengan yang namanya jamur, itu, ya, terus juga badan menjadi kurus, ya, atau misalnya diare, terus juga pembesaran kelenjar bening yang tadi, ya, terus kesadaran yang menurun, bahkan penurunan ketajaman penglihatan juga bisa, itu, ya, sampai dengan bercak merah pada kulit, ya, jadi kayak digigit nyamuk tapi lama-lama jadi banyak, ya, itu bisa menyebabkan yang namanya ciri khas dari HIV, ya, kayak gitu. Ini kalian harus pahami betul ini, ya, terutama ini, ya, dan juga ini. Kalau badan yang dikurus itu banyak, belum tentu dikatakan dengan HIV. Jangan sembarangan kamu mah kurusnya kerempeng terus dengan gitu, belum tentu, ya. Ini jangan dulu dijudgment bahwa seseorang kena HIV, tapi harus dilihat dulu ini riwayat sebelumnya, ya. Itu untuk manifestasi klinisnya, ya. Juga HIV dengan ini. Nih, ya, jadi cegah HIV dengan ini. Di antaranya abstinence, terus dipekul, kondom, no drug, education. Ya, jadi ini kalian harus pahami betul. Jadi abstinence itu absen, jadi dia tidak ganti-ganti pasangan. Jadi tidak setia. Ya, ini. Jadi absen itu absen melakukan hubungan seksual dengan yang lain. Setia aja satu. Kayak gitu. Ini dengan absen. Kalau faithful berarti kepercayaan. Harus ada saling percaya. Jadi itu ya ini. Ya, terus kondom kalau mau melakukan hubungan, kalau boleh silakan pakai kondom. Kalau mau, ya, terus juga non drugs, ini juga resiko
resiko, dan yang terakhir adalah imunisasi. Ya, Menkes yang tepat untuk si pasien itu sangat penting sekali di sini. Ya, ya, dan yang selanjutnya adalah ini pemeriksaan untuk HIV. Di antaranya yang paling sering adalah ini screening HIV. Ya, itu sering dilakukan biasanya di puskesmas. Karena di puskesmas itu lebih murah, makanya diambil cek jaringan darah, dimasukin, pasti akan kelihatan negatif atau positif. Itu untuk screening HIV. Kalau misalnya ELISA dan Cashboard itu mahal biasanya. Ya, yang paling murah itu adalah ini aja. Biasanya banyak di puskesmas atau rumah sakit. Ya, tuh, dan yang ininya bahkan sampai pemeriksaan neurologis dan juga ini tes lainnya. Ya, itu untuk pemeriksaan tentang HIV/AIDS. Ya, kalau misalnya kalian punya teman atau misalnya tetangga, periksa aja dulu ini screening HIV. Ini biasanya di puskesmas gratis. Ya, kayak gitu. Tuh. Ini baru pengkajian. Ya, pengkajian yang perlu kalian pahami di sini adalah dimulai dari secara head to toe sampai dengan persisten. Ya, dan yang paling penting dalam pengkajian terutama pasien HIV adalah neurologis dan psikologis klien. Ya, karena ini psikologis klien itu sangat rentan sekali. Apalagi kalau udah di stigma negatif sama kita, ya, dijauhi sama tetangga, dijauhi sama teman, keluarga, itu sangat penting sekali di sini. Ya, kita bisa menggali psikologis kliennya dalam hal pengkajian. Apalagi kalau psikososial di sini, psikososial termasuk harga dirinya, citra dirinya, body image-nya, gitu. Ya, itu sangat penting di sini, terutama dalam hal pengkajian. Ya, paham sampai sini untuk pengkajian? Paham ya? Dan yang keduanya mengenai diagnosa keperawatan. Kira-kira apa sih masalah yang sering muncul kalau pada pasien dengan asam berbeda pada pasien HIV? Di antaranya nutrisi, terus juga intoleransi aktivitas, perubahan eliminasi BAB, kelelahan, sama resiko tinggi terhadap infeksi. Dan yang paling banyak adalah ini nutrisi. Ya, karena dia tidak mau nafsu makan, dia juga turun, lama-kelamaan jadi kurus. Yang tadi berat badan bukannya nambah gede, tapi malah nambah kurus kayak gitu. Ya, kalau intoleransi aktivitas pasti kalau dia udah merasa tidak mau nafsu makan, otomatis energi juga pasti akan turun, berkurang. Lama-lama dia tidak mau ini, aktivitas pasti akan terganggu, terhambat, tidak mau melakukan segala sesuatunya. Kayak gitu, itu namanya intoleransi aktivitas. Kayak gitu. Ya, sampai sini ada yang mau menambahkan mengenai diagnosa keperawatan? Dan bisa ada yang mau ditambahkan nggak mengenai diagnosa keperawatan mengenai pasien HIV? Ayo, ada nggak? Nggak ada. Padahal yang menambahkan nggak? Kira-kira? Sophie? Hipertermi, betul. Ya, peningkatan suhu tubuh pada pasien ini tadi. Ya, karena pasien dengan HIV pasti mengalami yang namanya demam. Selain hipertermi apa lagi? Berdasarkan tadi data-data yang tadi, ada yang mau menambahkan lagi? Vela yang tambahkan ke? Cukup, oke. Dan yang terakhir, intervensinya keperawatan buat kalian. Yang perlu kalian kajian, yang perlu kalian berikan secara mandiri adalah ini: penurunan berat badan. Kalian harus bisa mengkaji berat badan si pasien, berapa sih indeks massa tubuh si pasien, terus juga nutrisinya, kayak gitu. Itu sangat penting di sini. Ya, dan juga mual, muntah, trauma diare. Ya, terus kalian harus bisa memonitor ini, terutama untuk pasien-pasien dengan HIV. Terus juga vital sign-nya, karena pasien mengalami yang namanya demam tadi, itu kita harus bisa mengkaji, ya, itu harus bisa memberikan memonitor ini. Dan jangan lupa ini konsultasikan dengan terapi fisik, karena dia mengalami yang namanya intoleransi aktivitas.
aktivitas kayak gitu. Dan yang terakhir adalah instruksikan pasien atau keluarga untuk mencatat warna, terutama dalam hal fesesnya. Takutnya ada perubahan, terutama kan dia mengalami yang namanya diare terus-terusan. Ya, itu saja untuk materi hari ini. Ada yang mau disampaikan atau mau diklarifikasi mengenai HIV? Cukup, oke, saya akan tanya tuh. Ya, well, ciri-cirinya apa sih kalau orang dengan HIV? Mulai dari berat badan yang menurun, Mm-hmm. sakit, terus kerusakan pada kulit, Mm-hmm. seperti pada kulit luar dan lidah juga mengalami jamur, Mm-hmm. jamur, terus mulai mual diare Mm-hmm. secara berkelanjutan. Mm-hmm. Oke, cukup. Eta, Danisa, coba menurut Danisa, HIV menular melalui apa aja? Melalui jarum, Mm-hmm. suntik, Terus? hubungan, Terus apa lagi? Ya, ada yang mau menambahkan, Fadla? tadi kan lewat jarum, terus lewat kursi ya, Mm-hmm. bisa lewat itu juga, terus tato ibu menyusui, bisa lewat ASI ibu mengandung, Oke. berhubungan jika tidak menggunakan kondom. Oh, kondom. Oke. Helma, Hel, apa sih AIDS itu? Singkatan dari apa? AIDS. Ada yang membantu? Sob, gimana Sob? Actually, immunodeficiency syndrome. Oke, sip. Ya, Daya berarti untuk materi asuhan produk pada pasien HIV udah pada paham. Mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini yang mengenai HIV bisa bermanfaat buat kita semua. Ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutin minggu depan dengan materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.